Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Engkau telah melakukan karya yang begitu agung dan besar bagi kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat dan mampu untuk mengalami kasih-Mu yang melimpah dalam diri kami. Dan kami mengenali karya-karya agung-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, betapa pentingnya kita melihat karya Tuhan di masa lalu kita. Musa mengingatkan bangsa Israel ini loh, Tuhan itu begitu dekat dengan kalian. Tuhan itu begitu dekat dengan karya agung Tuhan di masa lalu. Yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, menuju tanah terjanji. Ya, kenangan akan masa lalu dalam bangsa Israel diingatkan sekali lagi. Dan itu juga bagi kita juga. Karya agung Tuhan apa dalam diri kita? Karya besar apa? Karya yang mengagumkan apa? Ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita tidak mampu melihat karya agung Tuhan dalam masa lalu kita, hidup kita akan sengsara. Karena apa? Karena pandangan kita hanya selalu melihat yang negatif, yang kurang, yang tak berdaya. Tuhan telah melakukan karya-karya besar dalam diri kita. Dalam diri umat Israel. Dalam bangsa, dalam gereja, di masa lalu sampai sekarang, dan seterusnya. Jadi pengalaman seperti ini harus menjadi kekuatan kita. Ya, menjadi dasar kita ketika kita maju dan berjuang. Ya, kalau tidak kita akan selalu melihat yang negatif, yang kurang, yang terbatas, yang tidak mampu. Ya betul, perlu kita melihat itu. Tapi bukan itu yang paling penting. Lihat, ya, lihatlah karya-karya agung Tuhan dalam hidupmu, dalam diri kita masing-masing. Sampai sekarang ini. Mungkin Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai siapa saja dalam keluarga itu. Apa yang Tuhan telah berikan. Dan ini menjadi dasar untuk kita maju ke depan. Untuk kita melangkah, untuk tidak putus asa terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan misalnya. Ya, maka itu yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Coba. Dan karena itu hidup kita bersyukur. Harus syukur sekali lagi. Syukur dan syukur. Gembira, sukacita. Di tengah segala kebahagiaan, kekurangan, keterbatasan itu. Semoga Anda dan saya sungguh selalu mencari yang indah. Maka kalau kita lihat anamnesa itu, kenangan akan masa lalu, harus membawa kita kepada kenangan yang akan datang. Dan itu bisa terjadi kemudian. Dan kenapa juga hal positif? Supaya ketika melihat hal positif, itu hidup kita berubah. Seluruh pikiran, hati, raga kita tuh berubah. Tapi kalau kita selalu lihat negatif, kurang dan kurang, kita menjadi sedih terus. Yang kedua, perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk melenyapkan ego kita. Kehilangan nyawa kita, kehilangan ego, harga diri kita. Ya. Itu yang menjadi perjuangan dari dulu sampai sekarang. Ya. Arogansi, kesombongan, keangkuhan, dan dosa-dosa yang lain. Itu juga menjadi perjuangan kita untuk kita lepaskan. Paradoks kehidupan. Paradoks kehidupan bukan hanya yang yang baik saja, tapi juga yang negatif juga. Dan juga bukan hanya yang negatif saja, tapi yang positif juga. Jadi kita mempunyai keseimbangan di dalam melihat kehidupan kita di masa lalu, di masa akan datang, dan kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka mari saudaraku terkasih, seperti kata Yesus hari ini, kalau kamu tidak kehilangan nyawamu, kalau tidak kehilangan egomu, kamu tidak layak menjadi muridku. Ya, ini juga suatu proses perjuangan. Kalau tadi saya katakan melihat yang masa lalu, keindahan, kemuliaan, tapi juga melihat yang ke belakang ini sebagai sesuatu yang bahwa ada sesuatu kita masih belajar terus untuk mengalahkan ego kita. Ya, sekali lagi belajar untuk mengalahkan ego kita. Tidak bisa kita mengalahkan ego kita dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita butuh Roh Kudus, kita butuh Bunda Maria, kita butuh kekuatan dari Kristus. Semoga Tuhan mengingatkan kita akan panggilan kita semua untuk bersyukur atas karya-karya agung Tuhan bagi diri kita. Dan yang kedua, supaya kita belajar untuk melepaskan ego-ego kita masing-masing sepanjang perjalanan hidup kita. Ego yang
nampaknya baik yang terungkap dalam kehidupan kita yang nampaknya baik, yang nampaknya indah, tetapi sebetulnya adalah mengurangi makna keegoisan kita. Semoga kita tumbuh menjadi pribadi yang hanya menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita untuk terus melakukan kehendak Tuhan di atas segala sesuatu. Kehendak Tuhan adalah makananku, kata Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.